di Sit Alsifia Binjai. Baik Ibu sekalian, hari ini saya akan memaparkan bagaimana aksi nyata demonstrasi yang akan diterapkan atau yang sudah saya terapkan di sekolah. Nah, Ibu khususnya di tema tentang posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar apa itu sebenarnya posisi kontrol guru? Belum ya? Kemudian segitiga restitusi sudah pernah dengar juga? Belum ya? Belum. Baik, nah hari ini kita akan jelaskan sedikit Bapak Ibu ya, dan bagaimana sih penerapannya di dalam kelas, di dalam pembelajaran kita, dan itu nanti akan bisa mewujudkan budaya yang positif di pembelajaran. Nah Bapak Ibu, next. Sebelumnya Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti kan Bapak Ibu punya nggak seperti peraturan di dalam kelas apapun kalau kita bilang kesepakatan kelas di dalam kelas itu ada kesepakatan, tapi tidak hanya dari kita sebagai guru tapi beberapa murid juga sumbangsih sarannya apa sebenarnya yang mereka mau ketika belajar di kelas, suasana seperti apa yang mereka mau di dalam kelas. Sudah belum Bapak Ibu? Apakah peraturan itu kita yang buat sendiri atau bersama dengan siswa? Bersama dengan siswa, mantap. Kemudian Bapak Ibu, misalkan nih, kalau peraturan di kelas itu ada yang melanggar, bagaimana Bapak Ibu cara Bapak Ibu menanganinya ini? Bagaimana solusinya? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang dilakukan terhadap anak yang dia melanggar peraturan tersebut? Ada yang bisa cari Bapak Ibu? Yang bisa cari pengalamannya? Nanti kan slogannya semua murid semua guru ya. Artinya bisa jadi Ibu sudah melakukan, saya belum, tidak bisa sharing di saya Ibu. Boleh Ibu sharing yang sudah dilakukan? Mesti aja, boleh? Ibu, saya di kelas itu lalu kesepakatan, termasuk kesepakatannya itu kesepakatan ketika sanksi yang akan mereka terima ketika mereka melanggar kesepakatan. Jadi kita pakai hukumannya dari sanksi kemudian nasihat. Dari ada sanksi yang disepakati ya. Sanksi apa? Misalkan mereka melanggar, sanksi apa yang disepakati bersama? Apakah mereka nyapu kelas atau yang lain gitu ya? Atau mungkin sampah gitu ya? Iya. Dan itu sudah disepakati bersama ya? Iya, disepakati bersama. Jadi kita nggak perlu memikirkan sanksi yang baru. Kemudian tambahannya nanti kita akan yang sifatnya politik. Jadi, keren ya. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Pengalaman di kelas? Bagaimana yang mendisiplinkan anak misalnya? Apakah dengan beri hukuman, sanksi dan sebagainya? Wendy? Pakai bintang, kalau bintangnya rasa kurang bintang. Oh ada pakai bintang ya, bintang ikut ya. Jadi kalau misalnya rasa dikurangi, kalau misalkan dia aktif tambah bintang ya. Sip Wendy, terima kasih. Nah, ibu-ibu di sini dikatakan bahwa menurut apa ya ibu, seorang psikolog anak ya, kemudian yang fokus kepada namanya jangan bosan, saya salah atau bosan. Ya, apa yang dengan bosan? Bosan ini menyatakan bahwa ibu-ibu kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di dalam kelas. Apakah saja itu? Sekarang kita lihat ibu-ibu. Yang pertama adalah sebagai pemukul. Ya. Sebagai pemukul. Seringkah kita Bapak Ibu? Sering ya, maksud saya juga sebenarnya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, seperti apa sebenarnya posisi pemukul ini? Dikatakan Bapak Ibu bahwa seorang pemukul itu tidak hanya menggunakan hukuman fisik, tapi dari segi bahasa, dari segi verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi pemukul biasanya akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah perlu sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi atau lebih disiplin lagi, ditekan gitu, dipres. Bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu biasanya guru-guru yang punya posisi sering memukul akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas kamu ya.
yang buat salah. Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir selesai tugasnya gitu ya. Atau misalkan apa? Kalau kamu nanti melanggar aturan lagi, awas kamu ya, saya beri hukuman lebih berat lagi ya. Nah, itu Bapak Ibu ada posisi kontrolnya sebagai penghukum. Guru seperti ini Bapak Ibu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar bisa berhasil penerapan disiplinnya, yaitu dengan apa? Dengan cara dia sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kalau penghukum ini cirinya ada beberapa. Biasanya ditandai dengan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh seperti mata yang melotot, begitu ya, dan jari menunjuk-nunjuk, ya, menghati. Kemudian Bapak Ibu, ini kita lihat contoh kasusnya apa? Contoh yang sering kita temukan dalam lingkungan sehari-hari. Misalkan ada seorang anak yang selalu terlambat, maka kalau kita Bapak Ibu memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka akan seperti ini kalimatnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu di sini kita coba tes kembali ya. Apakah kita sering ya melakukan hal itu? Maka kalau sering Bapak Ibu, mari sekarang kita mulai, termasuk saya juga pribadi, mari kita mulai merefleksikan. Kira-kira kalau aku berkata seperti itu, ada nggak dampak efeknya? Kemudian ketika saya ngomong seperti itu, kamu saya terlambat. Bapak Ibu cek ya, apakah besok-besoknya terlambat lagi nggak dia? Kalau misalkan kita ngomong misalkan berkata kasar, kamu saya terlambat, kamu lagi. Kalau dia ketika kita ngomong seperti itu Bapak Ibu dan dia besok-besoknya nggak terlambat lagi, maka artinya apa yang kita lakukan benar. Tapi ketika kita lakukan itu dan dia memulai kesalahan yang sama, yang sama lagi, maka perlu kita refleksikan selama ini benar nggak apa yang kita lakukan. Pada itu efektif nggak untuk dia bisa berubah, gitu ya. Jadi kita juga refleksi juga bagaimana ya perasaan murid kita bila kita sebagai guru selalu bicara seperti itu saat murid datang terlambat. Nah, Bapak Ibu kita coba, ini sudah hasil survei ya. Bahwa hasilnya Bapak Ibu ketika anak yang kita sering mengatakan dari segi verbal kasar, maka anak kemungkinan akan marah dan mendendam atau juga bersifat agresif. Jadinya bisa jadi ketika dia disuruh duduk begitu ya, siswa akan mencari bukunya lah atau meja tulisnya lebih buruk lagi. Misalkan setelah suara ada anak yang lebih agresif, kita tahu sepeda motor kita ada, kemudian anak yang tadi agresif akan bisa jadi mengempeskan ban sepeda kita gitu, dengan paku ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena dalam dia sudah ada dendam terhadap diri kita. Oke, baik, selanjutnya next book. Next book. Oke, baik Ibu. Kita lihat Ibu ya yang posisi kedua. Tadi posisi pertama memberi hukuman, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, saya yakin termasuk saya pribadi, saya pernah melakukan hal ini ya. Di mana anak-anak supaya sadar, saya buat supaya dia merasa bersalah. Gimana kan? Nah, Bapak Ibu, posisi ini biasanya dulu tidak nada suaranya agak tinggi seperti tadi yang memberi hukuman, agak lebih berburu, kemudian membawa atau menggunakan kelingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau enggak gitu. Biasanya kata-kata yang dilontarkan Bapak Ibu akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali ya. Kemudian berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu belum begini? Lembut ya Ibu? Lembut. Tapi merasa nggak itu ada rasa bersalah dalam diri yang ada? Bolehkah? Boleh, sebenarnya boleh. Tapi jangan terlalu sering. Kalian apa ya dampaknya? Di posisi ini Bapak Ibu, siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Siswa merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dikatakan bahwa kalau kita
cirinya Bapak Ibu adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh rapat pada anak usul. Contoh misalnya, Epi, kamu bagaimana ya? Aku sudah berjanji ya sama ibu nggak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Aku senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar kecewa sekali. Itu contoh ya ibu ya. Ini contoh ibu-ibu. Nah, kalau Bu Epi sebagai murid, apa yang ibu rasakan? Merasa kita nggak berharga nggak? Atau mengecewakan orang lain nggak? Itu mana ya? Bukan mana yang berat karena ya sudah saatnya ya. Bisa aja ya. Ya benar. Ada yang mau perhatikan ya. Langsung Mau rado, mau dulu deh. memang sebenarnya Bapak Ibu ketika kita melakukan posisi ini juga harus tahu ya kondisi anak. Kalau kita bilang kita melakukan penilaian diagnostik dulu, salusia ya. Ada anak yang bagaimana sebenarnya minat-minat dari belajarnya bagaimana, kemudian kita masukin kasar atau tidak. Nah ini harus kita buat penilaian diagnostik pakai angket ya. Kalau saya lebih kepada bagaimana gaya belajar mereka. Ada penilaian diagnostik non kognitif yang saya lakukan pada anak didik saya. Apakah mereka belajar visual, audiovisual atau kinestetik itu ada. Nanti akan saya berikan share sama Bapak Ibu ya. Nah, ibu-ibu kalau dia seperti ini, misalkan kejadiannya, maka hasil surveinya Bapak Ibu, siswa akan merasa sangat bersalah. Kemudian bersalah mengecewakan ibu ataupun gurunya, kemudian siswa akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dibandingkan sikap pemukul. Kenapa? Karena emosi akan tetap merapat dalam diri mereka dan itu menahan perasaan ya. Karena saya pernah nanya sama orang psikolog, kalau kita marah itu kalau bisa memang sebaiknya memang harus dikeluarkan, tapi lihat pemilihan kata-kata tidak menyakitkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menahan rasa marah dan emosi dari keluarga, itu akan mengganggu kestabilan kejiwaan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada yang mungkin misalnya dengan tim kita itu ada yang mungkin ada suatu hal yang tidak disukai, silakan dibicarakan. Bukan saja, tapi dengan menggunakan kata-kata yang baik ya, harusnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikatakan bahwa kalau siswa mendendam ya, akan menahan perasaan itu, suatu saat dia akan melupakan amarahnya dengan cara yang negatif. Bisa jadi siswa seperti ini yang merasa tertekan tiba-tiba bisa meletus ya, bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau kita memberi terus-menerus rasa menyuruh adalah guru itu, tapi nggak berlaku untuk guru yang lain. Nah, Bu Siti bilang, nah kalau ambilkan sapu dia nak, karena dia merasa nyaman dengan Bu Siti maka dia melakukan itu. Tapi ketika saya menyuruh, apa Bulian hanya GP, udah nanti kamu. Itulah dampak negatifnya. Next Bu. Oke, itu posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi. Pada apakah itu Bapak Ibu? Dikatakan bahwa manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi tempat maupun pemantau. Artinya ketika dia seorang manajer, dia sudah tahu kapan saya sebagai teman, kapan saya sebagai pemantau, gitu ya. Kemudian dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali pada posisi itu. Artinya kita ngomong posisi Bapak Ibu, ketika ada saatnya dia mau berperan sebagai teman, dia akan berperan sebagai teman. Melihat situasinya seperti apa. Ketika pada saatnya dia posisi pemantau, dia akan kembali ke posisi pemantau. Kemudian Bapak Ibu dikatakan bahwa di manajer siswa diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan lagi pada kemampuan membuat konsekuensi apa yang harus mereka lakukan, namun dilihat
Apa saja kualitas ini? Oh, tidak boleh datang lambat, tidak boleh makan di luar dan sebagainya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan yang sudah kamu lakukan? Lebih pada seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur bagi seseorang, tapi kita lebih membimbing siswa untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya, tapi dengan pribadi yang lebih kuat, ya, dan lebih baik. Kadang ada yang anak yang mungkin di dan dibully ya. Oh, dia paling rasa Bu, dia paling cerewet Bu, suaranya sangat keras sekali Bu, dia paling usul Bu, dan kami ketika kami praktikum dan seperti itu. Maka posisi kita itu adalah bagaimana manajer dengan siswa tadi, sehingga kita didik dirinya bagaimana dia mempertanggungjawabkan. Solusinya apa ya nak? Sehingga ketika kita kontrol dia dengan posisi manajer, banyak yang ke kelompok kelasnya akan dia berpribadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Jadi dikatakan tadi jalan keluar masalahnya tentu juga dengan bimbingan kita sebagai guru. Oke, next Bu. Nah, Ibu-ibu, di akhir ini kita masuk ke segitiga restitusi. Apakah kaitannya Bapak Ibu mirip dengan fungsi kontrol, di mana ketika menerapkan ini segitiga restitusi akan berperan adanya tadi posisi kontrol tadi, apakah manajer kita, apakah teman kita, apakah kita pemberi kasih bersalah penerima. Nah, Bapak Ibu, kita ada tiga ya, ada tiga dikatakan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif ataupun kesepakatan kelas. Yang pertama Bapak Ibu adalah tahapan menstabilkan identitas. Seperti apa dia Bapak Ibu? Misalkan ada anak yang berbuat kesalahan, maka kita Bapak Ibu menstabilkan emosi dulu ya, stabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa oke, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi ada sambungannya, bla bla bla, harusnya begini, gitu ya. Kemudian kita mengatakan kamu bukan seperti yang pernah melakukan ini. Contohnya seperti dia makan di ruangan ketika di rumah mengajar, nanti jangan langsung kita, nah kamu salah ya, keluar kamu. Lebih kepada boleh kita bicara nak? Baik, orang senang ya nak kalau kesalahan itu, tapi ada sambungannya kembali. Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini lebih kepada tindakan kamu nak itu salah nggak ya? Menurut kamu salah nggak ya? Tapi biar dia yang menjawab. Dikatakan gini, kamu tentu ya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif nak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia mau pengen diperhatikan, dia berbuat apa ya, awkward dan sebagainya. Maka ini yang kita tidak lanjutin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah dia stabil identitasnya, sudah dia tahu bahwa tindakan itu salah, misalkan, maka kita menanyakan keyakinan. Baik anak, keyakinan kelas kita apa yang berikutnya dan sepakati? Itu termasuk pelanggaran nggak ya? Kemudian suatu saat kamu menjadi orang seperti apa ya? Oke, Bapak Ibu, untuk lebih jelas bagaimana sih sebenarnya penerapan segitiga restitusi, yuk kita lihat video berikut ini. Coba klik yang video itu, lihat video itu.
seperti ini sesuai dengan kemudian kamu tindakan kamu tadi kedua tidak memakai itu kebaikan ini bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahan tersebut? Beritahu teman-teman yang lain yang tidak mengikuti tindakan kalian yang kamu terus kerjakan. Aku tidak yang baik saya. Tadi aku lihat kamu buang sampah sembarangan. Kenapa kamu buang begitu? Saya sudah terbiasa begitu. Buang sampah sembarangan. Ini apa? Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan harus membedakan semuanya. Menurut kamu, perbuatan kamu itu baik nggak? Kebiasaan yang buang sampah sembarangan baik? Kalau misalnya buang sampah sembarangan terus menerus, menurut apa konsekuensinya? Apa dampaknya bagi seseorang? Yang jadi mungkin baru ya, memang nggak jelas. Jadi ini karena baru kamu jadi bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Berikut saya akan mencoba untuk tidak membiasakan diri untuk berbuang sampah sembarangan, dan saya akan mengajarkan anak saya untuk menjaga lingkungan sekolah. Karena proses diskusi saya merasa lebih terbantu sehingga saya merasa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Tapi karena